Perkenalkan, nama saya Marisa Putrionet. Perkenalkan, nama saya Angeli Triseptiani Lawi. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Piawang Rumali. Perkenalkan, nama saya Yohanes Algiantara. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, Presiden keempat Republik Indonesia. Ciri khas pemerintahan Megawati. Yang pertama, stabilitas dan demokratisasi. Pemerintahnya berfokus pada pemulihan stabilitas politik dan demokrasi pasca reformasi. Yang kedua, desentralisasi. Pemerintahannya menekankan pelaksanaan otonomi daerah secara adil untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola wilayahnya. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena melihat banyak lembaga yang korupsi. Yang keempat, privatisasi BUMN. Melakukan privatisasi BUMN untuk menghindari intervensi membayar utang serta meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang kelima, fokus pada ekonomi kelautan. Perancangan Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan atau Gerbang Bina Bahari. Yang terakhir, mengatasi krisis multidimensi. Berupaya membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi dengan fokus pada pemulihan ekonomi, normalisasi politik, serta penegakan hukum dan ketertiban. Yang kedua, tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Megawati. Yang pertama, Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno yang menguraikan fokus pemerintah pada desentralisasi. Yang ketiga, pada Menteri Kabinet Gotong Royong yang bersinergi membawa Indonesia keluar dari krisis. Yang berikut, pemerintahan Megawati. Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden dari tahun 1999 hingga 2001 di bawah Presiden Abdurrahman. Baik, yang berikut itu dampak kebijakan pemerintahan Megawati. Yang pertama itu daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola wilayah masing-masing. Lalu yang kedua itu Papua dan Kepulauan Riau. Perhentian aktivitas pertambangan Freeport di Papua dan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan alasan kebijakan krusial pemerintahan Megawati. Yang pertama, memulihkan stabilitas. Reformasi yang dilakukan untuk memulihkan stabilitas politik dan demokrasi. Yang kedua, mengatasi korupsi. Pembentukan KPK karena banyak lembaga yang dinilai korup. Yang ketiga, menangani krisis ekonomi. Privatisasi BUMN dilakukan untuk mempertahankan BUMN dari intervensi dan pembayaran utang publik. Yang keempat, krisis multidimensi. Menghadapi masa sulit krisis multidimensi, prioritas pada pemulihan ekonomi, normalisasi kehidupan politik, dan penegakan hukum. Yang keenam, dampak pemerintahan Megawati pada masyarakat. Yang pertama, dampak ekonomi. Privatisasi BUMN meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi. Dampak kedua, dampak hukum. Membutuhkan KPK sebagai upaya memberantas korupsi. Yang ketiga, pada politik. Menguatnya konsolidasi demokrasi dengan pemilihan umum presiden secara langsung. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Indonesia keluar dari IMF pada 2003, menandakan kemandirian dari krisis 1998. Yang kelima, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran mencapai 11%, menurun drastis. Baik, kesimpulan dari materi mengenai pemerintahan Megawati Soekarno Putri dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu, fokus pada stabilisasi dan demokratisasi. Yang kedua, pemberantasan ekonomi. Yang ketiga,
privatisasi BUMN. Yang keempat, krisis multidimensi. Yang kelima, dampak terhadap masyarakat. Dan yang keenam itu, periode jabatan. Jadi, secara keseluruhan, pemerintahannya berusaha untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Indonesia pada masa itu. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kritik yang muncul terkait implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.